Halo, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang Dia Hadir Untuk Mencintaimu Sepenuh Hati. I know judulnya. Jadi ini untuk diperuntukkan untuk General Reading. Diperuntukkan untuk banyak orang, diperuntukkan untuk kolektif. Jadi energi bisa tidak, dan energi bisa vice versa. So, yang namanya general reading kamu beda sama pick a card, dimana pick a card itu menggunakan intuisi. Kalau general reading menggunakan koneksi antara aku sama dirimu. Jadi aku yang menarik energi kamu di sini. Siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu. Oke? Dan kamu membutuhkan pesan ini. Jadi yang aku buat selama ini general reading atau pick a card ada energi healingnya. Jadi siapapun yang butuh healing tinggal sit back, enjoy and relax, nonton videonya sambil melepaskan kepenatan, melepaskan apapun yang membelenggu diri kamu. Jadi diniatkan untuk mendapatkan energi healing. Untuk claiming energi healingnya nonton dari awal sampai akhir, karena pesan yang aku berikan bukan hanya di awal. Jadi pesan yang aku berikan seluruhnya. Oke. Di sini kayak biasanya kalau misalnya memang yang dapat energi healingnya kebanyakan suka ketiduran kayak gitu loh, lebih relax atau tidur bangun-bangun seger. Nah di sini yang perlu kamu tahu saat aku membacakan soal zodiak itu bukan berarti zodiaknya itu ya, karena the sun, moon, rising, Venus, and Vedic rising. Jadi kecocokan sama birth chart juga harus kamu pikirin, dan sifat. Kalau kita ngomongin soal percintaan juga bisa vice versa. Oke. Yang aku lihat ini energi paling banyak, energi yang paling dominan, dan karena ini energi kolektif, kamu kalau misalnya mau dibuatkan secara private atau diperuntukkan memang khusus untuk diri kamu bisa buka personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Dan kalau kamu nontonnya setahun setelah aku post video ini pun teraplikasikannya saat kamu menonton, jadi ini timeless. Oke, kita bakalan mulai dari energi kamu dulu, baru energi orang itu, siapa dianya yang hadir untuk mencintaimu sepenuh hati. Oke, sebelum kita mulai aku harus cleanse energi kamu dulu dari energi negatif. Oke. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses, please protect me. Please release them from any negativity. Remove the negativity from inside them and from surrounding them. Release any negativity that's surrounding them and replace it with the pure white light. I'm sending them love, I'm sending them light. Oke, jadi aku akan lihat energi kamu seperti apa. Spirit guide, angel, divine power, white light, God and goddesses, I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Tell me about their current energy right now. The people who watch this video, energinya lagi healing, lagi energi berjalan menuju kesehatan, sembuh. Ini ada penyembuhan, bisa penyembuhan di hati, penyembuhan di mental. Dari the angel of the ocean ini energi temperance, which is energi Sagittarius. Jadi beberapa dari kalian ada yang punya Sagittarius di birth chartnya, atau sifatnya sifat Sagittarius. Di sini ada Gemini, Aries, Libra. Oke, lagi banyak kepo ya, lagi banyak mencari tahu tentang sesuatu. Cuman kamu balance yang aku lihat. Kamu punya energi yang luar biasa sebenarnya di sini. Cuman memang lagi fokus ke energi healing atau menyembuhkan diri, mencoba keluar dari kepenatan. Ini ada yang dealing sama gosip-gosip di luar, mencoba untuk mengacuhkan ini gosip. Ada yang lagi kepoin kamu atau kamu yang kepoin seseorang. Terus yang aku lihat di sini bisa dibilang secara dominan energinya memang energi untuk mencari kedewasaan. Let's see, kamu orang yang dewasa di sini, punya banyak keikhlasan untuk ngikutin perjalanan hidup. Terus aku lihat di sini balance.
ada yang suka meditasi, ada beberapa dari kalian suka meditasi. Kita bakalan lihat konfirmasinya tentang energi kamu seperti apa saat ini. Spirit guide, angel of power, like God, resource, tell me about their current energy right now. Di sini ada the Wheel of Fortune. Secara finansial juga oke banget ya di sini. Finansialnya lagi bagus. Terus ada keberuntungan juga. Yang aku lihat dari the Wheel of Fortune, kamu bisa milih sekarang mau prioritasin apa. Jadi keputusan sekarang ada di tangan kamu, kontrolnya ada di tangan kamu. Ibaratkan kamu dikasih nyetirnya lah, mau kemana, si arah tujuan kamu mau kemana, kamu dikasih kendali. Terus di sini aku melihat ada yang mau fokus ke keluarga, ada yang mau fokus ke cintanya, ada yang mau fokus ke komitmen. Jadi kamu sebenarnya ini banyak, karena yang nonton juga banyak. Kamu memang lagi milih untuk memfokuskan untuk ke satu hal itu gitu. Contoh ya, ada yang tar dulu deh love, aku milih ke karir dulu gitu, atau ya udahlah karir biarin aja, aku fokus ke cinta. Jadi ada satu hal yang kamu fokusin. Kita bakal lihat tentang energi orang tersebut yang datang untuk mencintaimu sepenuh hati. Spirit guide, angel of power, like God, give information and protection to certain people who watch this video. Tell me about their current energy. Tell me about their person. This person that come to their life to love them with all of their heart. Ada the Five of Wands sama ada the Star. So energinya bisa dibilang agak mirip sama kamu. You have healing energy, dia juga punya energi healing. Dia juga into atau suka dengan hal-hal yang berbau healing kayak gini. Di sini juga aku ngelihatnya dia adalah sosok orang yang cukup populer ya di lingkungan sekitarnya dia. Karena di sini ada energi the Star. Secara harfiah ini kan bintang. Terus di sini ada energi Aquarius. Coba kita lihat. Di sini dia adalah sosok orang yang suka entertain orang-orang. Jadi suka memberikan kesenangan ke orang-orang. Jadi bikin orang happy. Terus aku juga ngelihat orang yang suka dengan dunia astrologi, astronomi, hal-hal yang berbau divination, sio-sio. Terus aku juga ngelihat dia adalah sosok orang yang suka kayak apapun yang berbau art ya, terutama yang secara visual indah, seni yang visualnya indah. Suka film, pokoknya hal-hal yang secara mata tuh bisa dinikmatin. Terus yang aku lihat di sini, dia punya imajinasi yang bagus. Dia juga compassion sama orang-orang. Jadi dia baik sama orang-orang, terutama sama teman-temannya dia. Dia adalah sosok orang yang bisa dibilang kalau di sini tuh secara fisik juga menarik ya. Jadi banyak orang yang suka banget deket sama dia. Yang aku lihat di sini auranya kayak aura bintang gitu loh. Terus dari Five of Wands di sini lagi dalam keadaan ada di tengah-tengah sebuah kompetisi. Kompetisi itu dalam arti soal kehidupan ya. Di sini ada competition, the Five of Wands, ada konflik juga. Kalau kamu dengar suara kucing, itu kucing aku lagi berantem, abaikan aja. Terus di sini yang aku lihat ada sebuah perbedaan antara kamu sama dia. Bisa perbedaan secara yang terlihat jelas, ada istiadat atau keyakinan atau perbedaan prinsip. Oke, aku bakal lihat lagi tentang energi orang ini. Spirit guide, angel of power, like God, and Jesus, tell me about who is this person that come to your life to love you fully. Ada the Knight of Pentacles. Oke. Yang aku lihat di sini orangnya, kamu sama dia ada synchronicity di sini. Dari Knight of Pentacles, dia adalah seorang yang suka memberikan gift. Dia tuh kayak gini loh. Daripada aku ngasih kata-kata, mendingan aku ngasih bukti deh gitu. Terus aku melihatnya dia punya banyak skill. Dia punya banyak kebiasaan. Jadi kalau kita lihat secara energi saat ini, dia lagi banyak ngelakuin aktivitas ya. Terus aku lihat di sini dia cukup
Kalau kamu lihat kan di sini dia pakai sapu terbang, tapi dia tetap nginjek tanah. Itu artinya dia orang yang cukup grounded itu dalam arti saat dia melakukan sesuatu dia harus tahu realitanya seperti apa, kedepannya harus 100% sesuai sama ekspektasi. Jadi aku ngelihatnya untuk dalam pergerakan soal percintaan, dia mau punya keinginan buat ini itu ada, cuman untuk pergerakannya lumayan lelet. Terus aku melihat di sini dia tipenya juga kalau mau punya hubungan yang tumbuh ya. Jadi hubungan yang gak langsung kayak di awal full of passion terus tiba-tiba hilang. Dia tuh maunya sesuatu step by step. Jadi slow but sure. Aku juga ngeliatnya saat ini energinya lagi memang fokus ke finansial, sama kayak kamu ada yang fokusin sama sesuatu hal, cuman dia tipenya bisa fokus kemana aja sih di sini. Dari tools yang dia punya di sini, yang aku bilang dia bisa jadi apa aja sih sebenarnya. Kamu mau jadiin dia teman bisa, mau jadiin pasangan bisa. Jadi banyak yang dia bisa untuk dirimu. Kita bakal lihat tentang konfirmasi siapa orangnya ya. Tapi secara energi overall problematik dia cuma ada di egonya dia yang lumayan besar. Jadi kadang ada konflik di ego. Jadi sama orang lain atau sama lingkungan sekitar atau sama teman-teman gitu. Oke, kita bakal lihat tentang siapa orang ini. Spirit guide, angel divine power, what like God, thank you Jesus. I'm Melissa, my ego, so I can speak the truth. Give me permission and protection to search for people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Tell me about this person that will enter their life to love them fully. Ini dia yang hadir untuk mencintai dirimu sepenuh hati. Ada Five of Wands lagi, ini konfirmasi kalau kalian mempunyai perbedaan pendapat, kamu punya perbedaan pola pikir, kamu punya perbedaan pola asuh dari orang tua. Terus aku juga ngelihatnya di sini kalian sudah banyak, ada beberapa dari kalian sudah banyak miskomunikasi ya. Jadi misalnya si kamu ini kalau ngobrolin soal politik udah beda. Ngomongin soal kuliner udah beda, ngomongin soal aspek-aspek lain juga udah beda. Contoh dia sukanya anjing, kamu sukanya kucing, itu juga udah beda gitu. Terus di sini aku melihatnya kalau kamu nanya siapa orangnya, dia cukup introvert ya, walaupun dia energinya energi bintang, tapi dia cukup mengutamakan privasi orangnya. Dari The Hermit di sini dia punya kenyamanan di mana siapapun yang tahu aku secara utuh hanya orang-orang yang terpilih. Desi sombong di situ. Analytical orangnya. Terus kalau aku lihat di sini dia orang yang pintar untuk memanifestasikan sesuatu hal. Aku lihat dari The Magician di sini ya. Dia adalah orang yang cukup kreatif. Dia datang dari keluarga yang mampu secara finansial, keluarga yang punya adat istiadat bagus, terus keluarga yang mempunyai integritas yang bagus. Dari Ten of Pentacles, ibaratkan dia dari lahir sudah mempunyai diselimuti oleh kekayaan. Jadi di sini kalau aku lihat di sini kenapa aku berlibat-libat ngomongnya? Oke. Kalau aku lihat dia adalah orang yang datang dari keluarga yang mempunyai manner yang bagus, mempunyai pamor yang bagus di masyarakat. Jadi ini ada beberapa dari mereka yang memang lahir dari keluarga yang sudah established, sudah mampu dan sudah dikenal oleh masyarakat. Jadi keluarganya cukup, entah ini dari kakek atau keluarga kakeknya dia, pokoknya kakek neneknya dia yang memang terpandang gitu loh. Terus aku lihat di sini dari The Nine of Pentacles, walaupun dia punya banyak blessing secara finansial juga dia nggak kekurangan, tapi dia tipenya juga orang yang mau bekerja keras, analytical. Aku udah punya duit segini nih, jika aku mau bertahan hidup atau mau survive,
aku harus gimana ini apa yang sudah aku punya. Jadi nggak hanya menyanyikan apa yang dia sudah punya, tapi saat yang dia punya nih, misalnya contohnya koin ya, koinnya ukurannya 5, dia bakalan olah itu jadi ukurannya 10. Jadi ibaratkan dia memaksimalkan benefit yang dia punya, privilege yang dia punya. Dia lahir dengan privilege ya. Dia disekolahkan dengan sekolah yang bagus, di sekolah yang bagus. Dari The Magician juga aku ngeliatnya walaupun dia memang kehidupannya nyaman, tapi dia mau belajar gitu. Dia mau kreatif, orangnya kreatif. Terus aku lihat di sini dia punya optimisme yang bagus. Dia tuh punya drive-nya atau punya energinya buat ibaratkan buat sukses gitu loh. Orangnya cukup pintar. Terus di sini yang aku lihat memang dia sangat dekat dengan keluarga ya. Tell me more about who is this person, spirit guide, angel phone power, like and goddesses. Kamu udah kenal orang ini sih sebenarnya. Kalau misalnya ada dari Five of Wands, ini kebanyakan dari kalian udah kenal. Untuk sisanya kemungkinan memang belum punya relationship. Cuman kalau dari Five of Wands, buat apa arguing kalau kamu gak kenal sama orang itu gitu. Tell me more about orang ini. Dia yang hadir untuk mencintaimu sepenuh hati. Ada The Devil, ini ada energi Capricorn, di sini ada energi Taurus, Libra, ada energi Virgo, ada energi Aries, Leo, Sagittarius, ada juga energinya Gemini. Kamu mempunyai, bisa dibilang culture yang tidak terlalu beda ya sama dia, nggak terlalu beda jauh culture kalian. Terus kenapa ini gini? Oke. Satu lagi. Ada sesuatu yang mengejutkan yang kalau misalnya kamu tahu tentang orang ini akan mengubah pola pikir kamu. Ini bisa vice versa sih. Tapi kalau yang namanya di Tower, ini mengejutkan untuk kamu juga orangnya. Who is this person? Dia punya isu di emosi ya. Suka marah orangnya. Galak. Nah, ada perbedaan yang jelas ya. Aku tidak melihat perbedaan. Oke. Ini ada yang dealing with twin flame, Scalado Four of Wands. Cuman kalau aku lihat di sini memang ada perbedaan. Tapi kalian itu kayak punya level yang sama gitu loh, secara mental atau secara umur gitu. Jadi ini perbedaannya bukan di umur ya, bukan di generasi. Jadi kalian masih bisa nyambung lah kalau ngomongin apa yang news saat ini. Cuman yang aku lihat di sini dari The Moon, udah pasti ada ilusi yang menengahi kalian. Ada problematik yang menengahi kalian, which is kalau problemnya itu kebanyakan soal perbedaan sih. Yang aku lihat banyak perbedaannya soalnya macam-macam nih, kan yang aku lihat banyak ya. Ada yang perbedaan seberat perbedaan soal keyakinan, ada juga yang seringan perbedaan antara dia lebih suka buburnya diaduk tapi kamu nggak diaduk, kayak gitu, sesimpel as that sih. Karena yang tadi aku bilang ini konflik banyak banget nih gitu. Perbedaan pola pikirnya banyak banget. Ada yang perbedaan soal apa ya? Soal pendidikan juga ada sih di sini. Cuman ini bukan, kalau akademis bukan problem ya.
Ini lebih seperti pola pikir aja yang banyak perbedaan. Cuman aku lihat The Devil passionnya besar sekali. Dia sangat terobsesi sama dirimu. Terus kalau ngomongin siapa, dia tuh nggak ada perbedaan cukup jauh nih kalau misalnya ngomongin tinggi badan atau ya kalau tinggi badan, terus juga secara fisik juga dia familiar sih, jadi bukan yang asing-asing banget ya, walaupun ada perbedaan. Kita ketawar lihat ya, ini ada problem sebenarnya di mentalnya dia. Ini ada mental health issues untuk beberapa dari mereka. Terus isunya sih sebenarnya bisa dari spiritual awakening. Ini kalau kalian yang baru di channel aku, hai. Spiritual awakening itu kamu sadar akan kesadaran. Jadi kayak benar-benar sadar. Terus udah gitu, ya ada yang karena spiritual awakening. Coba kalau misalnya memang pengen tahu banget tentang spiritual awakening, tinggal di Google aja ya. Terus aku juga ngeliat di sini dulunya karena ada The Devil tergantung sama material things. Jadi ya make sense ya, dia datang dari keluarga yang berada, jadi dianya tergantung sama hal-hal yang berbau material things, uang, segala macam, kedudukan. Tapi lama-kelamaan ada pola pikir yang berubah. Jadi ada sesuatu problem yang memang takdirnya dia untuk menghadapi itu. Di situ perubahan pola pikir. Akhirnya dia mencari sesuatu soal pedoman hidup lah gitu. Terus intuisinya sebenarnya juga bagus. Cuman di sini banyak yang denying intuisinya ya, karena terperangkap sama pola kehidupan. Terus aku lihat di sini ada energi pieces juga, ada dia suka hal-hal yang berbau dunia malam gitu loh. Ada beberapa dari mereka yang kerjanya kalau kayak gini building something, developer. Terus ada juga yang pokoknya berhubungan sama dunia malam, atau dia kerjanya suka di malam hari. Kalau The Devil itu banker yang berhubungan sama bisnis, teknologi. Ya sesuatu yang in shadows. Jadi nggak benar-benar kelihatan, nggak benar-benar jelas dan bisa dipahamin orang-orang sih gitu. Oke, jadi dia punya specialty. Kita bakal lihat tentang lagi ya, aku mau kepo banget sama orang ini. Kita lihat dari sini. Who is this person? Dia hadir untuk mencintaimu sepenuh hati. Nanti kita bakal lihat isi hatinya. Ada The Chariot, The King of Swords, sama The Three of Swords. Kamu pernah ada hubungan sama orang ini? Beberapa dari kalian pernah ada hubungan sama orang ini. Cuman kalau nanya siapa, dia adalah orang yang cukup tegas, cukup obvious. Jadi kalau kamu nanya siapa orangnya, ini udah jelas nih siapa orangnya. Ini yang kamu kayak keselibet aja di kepala kamu, ini orang jelas banget. Terus dari The Chariot, dia tipe orang yang ngambil banyak opportunity, peluang. Terus di sini aku juga ngeliat ada sisi balance-nya dia. Tapi bisa dibilang di sini ada sebuah hal yang bikin dia kayak sulit tidur gitu. Ini apa ya? Ini problemnya, ada problem insomnia juga nih orang. Ya, dia punya trauma di sini, trauma tentang percintaan. Entah ini ada sesuatu hubungan yang kandas, atau dia membangun hubungan sama seseorang yang kandas, udah punya komitmen tapi kandas, atau ini bisa juga sama dirimu ya. Jadi ada rasa yang ngeganjel di hati. Jadi kalau kamu nanya siapa orangnya, kita lihat di sini ya, dia cukup dominan orangnya, cukup aku mau kontrol semua lah, dia tipenya kayak gitu. Oke. Kita bakal lihat lagi tentang isi hatinya.
Kita lihat isi hatinya, baru abis itu ke Uwobek. Oke. Kenapa dia bisa mencintai kamu sepenuh hati? Ini ada the Four of Wands lagi loh. Dia nganggap kamu soulmate, atau dia menganggap kamu adalah orang yang ibaratkan memberikan dia kehidupan lebih berwarna lagi. Dia menganggap energi kamu selaras. Dia nih, ini yang lucu adalah entah ini kamu atau dia yang ngelihat synchronicity, kayak saat ada kamu lah. Contoh nih ya, kan ini bisa fasa. Saat ada kamu, dia ngelihat angka kembar, atau dia ngelihat pesan-pesan dari alam semesta gitu loh. Jadi ada synchronicity yang kelihatan jelas, karena dari tadi aku juga ngeliat synchronicity. Six of Wands. Ini Seven of Wands. Oke. Kenapa? Karena kamu menantang dia. Apa nih? Jadi ada sesuatu hal yang kayak dia nganggap kamu selevel sama dia gitu. Kamu dianggap sebagai seseorang yang bisa sama kuatnya sama dia. Jadi ada equality, synchronicity, serendipity, Two of Swords, Justice. Sama kamu dia balance. Oke. Iya, ini ada sesuatu hal rahasia yang dia tahu sih kalau aku lihat di sini, karena di sini kalau kamu lihat ini ada third eye. Jadi ada insting yang dia pakai dalam hubungan kamu sama dia. Jadi kalau kamu nanya kenapa dia bisa hadir untuk mencintai kamu sepenuh hati, karena ini balance banget. Jadi saat kamu ditempatkan di hidupnya dia, yang tadinya hidupnya walaupun kamu lihat punya banyak hal, tapi ternyata overwhelmed, saat kamu ada di hidupnya dia jadi tenang. Itu bisa vice versa. Saat kamu lagi banyak hal yang kamu laluin segala macam, dia ditempatkan ke hidup kamu tenang, balance gitu. Ada keseimbangan di sini, ada mirroring juga gitu. Itu yang disadarin sih sama dia, mirroring. Kita lihat tentang dianya dari Uwobek. Message dari Uwobek. Oke. Ada yin and yang. Aku ngeliat di sini dia nih, kalau kamu dealing sama maskulin, ini orang yang memahami, membutuhkan sisi feminin kamu. Vice versa, kalau kamu dealing sama feminin, dia membutuhkan sisi maskulin kamu. Karena di sini ada yin and yang, berarti energi kalian tuh kayak energi yang memang selaras gitu loh. Gitu. Memang cocok dan klop. Ada light, ada pencerahan kan yang aku bilang. Dia kayak tahu tentang sesuatu hal tentang diri kamu. Dia tahu sesuatu hal tentang diri kamu yang akhirnya kayak memberikan dia pencerahan dan berani untuk bisa mempunyai perasaan sama kamu gitu loh. Terus di sini aku lihatnya kamu bagaikan penerang malam-malamnya dia, dan sebaliknya. Jadi ada ibaratkan dari kegelapan gitu, saat dia melihat kamu, ibaratkan kamu bisa memberikan dia secerca harapan gitu. Light. Ada honeymoon. Kamu akan bersama-sama orang ini, atau ada momen dimana kamu union sama orang ini di fase liburan. Lagi liburan kamu ketemu orang ini. Ini akar yang tumbuh. Yang aku bilang, dia tipe orang yang gak mau terburu-buru. Dia maunya semuanya tumbuh. Jadi kalau aku ngelihatnya, dia bukan tipe orang yang agresif ya, yang menggebu-gebu. Famous. Dia cukup terkenal nih orangnya. Ya aku bilang ini konfirmasi dari The Star, karena di sini dari Famous juga ada The Star-nya.
Dia cukup terkenal orangnya, bisa dianya atau keluarganya sih yang terkenal. Oke. Jadi aku akan lihat tentang the outcome of the situation. Sebelumnya aku bakalan lihat dari Oracle card and Romance Angel. Message for the people who watch this video. Dia yang hadir untuk mencintaimu. The honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Ini kalau kamu mau cerita tentang keadaan liburan kamu atau honeymoon fase honeymoon, cerita ya. Ini aku soalnya penasaran banget. Ini ada honeymoon, terus ininya juga honeymoon. Yang aku bilang, kamu sama dia banyak synchronicity, banyak kok sama, kok pas gitu. Ada yang ketemu pas lagi liburan atau liburan bareng sih, karena udah pernah ketemu kan, udah pernah kenal kan. Jadi nikmatin waktu bersama berdua. Ada codependency, addiction are affecting your romantic life. Jadi kalau misalnya yang namanya adiksi itu malah akan merunyamkan sebuah hubungan. Jadi harus bisa kamu kontrol sebuah ketergantungan. Kita nggak boleh tergantung sama seseorang. Very soon, clearly decided what you want, so it come to you now. Jadi kamu juga harus tentuin apa yang kamu mau agar yang kamu mau itu datang dengan cepat. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi ini aman buat kamu jatuh cinta sama orang ini. Jadi untuk bisa merasakan cinta harus berani untuk jatuh cinta. Okay? Tell me about the outcome of this situation. Ada Ace of Wands, ada growth. Kamu akan melihat dia tumbuh, dia akan melihat kamu tumbuh. Terus di sini kalau namanya Ace of Wands ada chemistry, ada sparks. Terus aku juga ngeliat ada gairah. Ada Page of Cups, ada imagination, ini kartu bucin. Kartu bucin dan kartu gairah. Ini lebih seperti ada nafsu juga. Sama ada Seven of Cups, ada banyak possibility. Ini dia mengimajinasikan diri kamu nih, gitu. Jadi kalau misalnya untuk ujungnya kayak gimana, dia karena masih stuck di imajinasi ya, masih stuck di menghalu. Aku ngelihatnya pergerakannya juga masih so-so lah. Cuman dia bakalan nunjukin bukti. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa personal reading. Jadi kalau misalnya kamu mau dibuatkan ini secara personal khusus untuk diri kamu dengan judul yang ini, kamu tinggal ngomong aja, Kak mau dibuatin judul yang ini dong, gitu loh. Jadi tapi harap sabar ya, aku balas satu-satu dan aku balas itu dari bawah. Kalau misalnya centang 1, itu bukan berarti itu nomornya gak aktif, itu aplikasinya lagi aku close. Dan kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau misalnya suka video ini, kamu bisa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye, thank you.